Hola Bang Boyers dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Bang Boy. Kali ini Bang Boy akan mengulas film seru nih. Siapkan alat-alat mendayung kalian, karena setelah nonton tangan kalian pasti pegal-pegal. Sebelum Bang Boy mulai cerita, yang belum subrek, yuk dibantu subrek. Karena subrek itu gratis. Check it out. Menceritakan kisah tentang cinta lama sang adik, kita sebut saja Kato, dan adiknya Kitaru, serta saudari kembar Ani dan Ana. Kitaru sedang curhat dengan Ani. Ani berkata kepada Kitaru, kalau suka sama Ana, ayo cepet diungkapin. Jangan nanti nyesel diduluin sama Kato. 4 tahun berlalu. Karena Kitaru ingin melupakan masa lalunya, dia pun pergi merantau ke Papua. Sekarang dia kembali lagi ke Jakarta. Ana sudah menikah dengan Kato, tapi hubungannya tidak terlalu baik. Mereka berantem terus. Kitaru pulang ke rumah dan bertemu dengan Ana. Dia merasa canggung karena dulu menyukainya. Udara di Jakarta benar-benar panas, nggak ada lawan. Kato mengambil bir untuk diminum bersama Kitaru. Kato membuka hotel dan restoran di Jakarta. Suasana pembicaraan hari ini tidak begitu enak karena bertepatan dengan hari Ani meninggal. Kato pun masuk ke kamar istirahat. Kitaru tidak heran karena dia tahu kalau Kato lebih menyukai Ani. Tapi karena Ani sudah meninggal, dia jadinya memilih Ana. Ana sedang mau mandi. Kitaru masuk mengira tidak ada orang. Ternyata ada Ana yang sedang siap-siap mau mandi. Kitaru berniat menggoda Ana, tapi hanya pikiran nakalnya aja. Dia merasa tidak enak dan keluar kamar mandi deh. Ana mengingat waktu dulu Ani masih hidup. Ani bertanya kepada Ana, lebih menyukai siapa? Kitaru atau Kato? Kembali ke waktu sekarang, Ana selesai mandi dan ingin memberikan handuk kepada Kitaru untuk mandi. Kitaru ingin meminta maaf atas perlakuannya dulu. Ana malah menyuruhnya diam dan lupakan saja. Kemudian Ana menciumnya. Kitaru terdiam dan tidak menyangka Ana akan menciumnya. Ana pun bisik-bisik nakal kepada Kitaru bahwa dia pengen banget nih. Akhirnya mereka pun ike-ike kimochi deh. Kode film ini Jul 382. Pada saat makan malam bersama, Kato berkata sangat lelah dan menjalani bisnis di Jakarta. Dia mau beristirahat dahulu. Kitaru berkata kepada Kato kalau mau ke Papua dia bisa mengatur perjalanan dan tempat tinggal di sana. Untuk pekerjaan di sini biar aku yang kerjain. Kato masih khawatir akan kerjaan dia di sini dan berkata akan memikirkannya dahulu. Dia pun terus minum sampai akhirnya teler. Melihat Kato teler, Kitaru pun sudah tidak tahan lagi ingin menggagahi Ana. Mereka pun ike-ike kimochi deh. Keesokan paginya pada saat sarapan bersama, Kato merasa aneh. Kenapa kemarin pas bangun tidak melihat mereka berdua? Kitaru berkata bahwa semalam sudah masuk kamar dan tidur. Kato pun berkata, ya udahlah lupain aja, nggak inget apa-apa juga kemarin. Kato berkata, dia sudah memutuskan untuk pergi ke Papua 1 bulan. Kato meminta Kitaru untuk mengatur semuanya dan dia pun pergi kerja deh. Setelah Kato pergi kerja, mereka berdua pun ike-ike kimochi lagi deh. Kato pulang dan beres-beres barang untuk pergi. Dia meminta Ana untuk bantu beres-beres. Dia bilang mau pergi ke Monas dulu untuk refreshing. Kitaro pun membantu Ana berberes. Dan ike-ike kimochi lagi deh. Setelah 2 minggu kepergian Kato, Kitaru mengingat kejadian dulu. Ana menyuruhnya untuk mendekati Ani. Tapi demi kebahagiaan Ani, dia merelakan untuk melepas Kitaru. Dan ceritanya pun selesai deh. Dari cerita ini agak ribet ya. Dia suka sama dia. Dia suka sama dia. Dia suka sama dia. Aduh pusing. Yang pasti kalian harus suka Bang Boy ya. Sekian dari Bang Boy. Dan jangan lupa subrek channel Bang Boy biar gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari Bang Boy. Ciao.